yang dipanjatkan dengan cara yang ajaib, dan kami berdoa dengan tulus untuk satu dan yang lain. Saya mengencourage Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang belum bergabung di salah satu care group untuk setidak-tidaknya mencoba ikuti salah satu care group yang ada, dan kalau tidak cocok ya nggak apa-apa, coba care group yang lain. Dan saya yakin pasti ada care group yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum join, penting sekali untuk mencoba ya, supaya bisa tahu care group ini sangat bermanfaat di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana yang belum punya care group, mari saya undang teman-teman untuk kita sama-sama join di care group di ICLA. Kalau saudara belum masuk ke dalam salah satu care group ini, silahkan coba sesuaikan dengan umur saudara supaya pembicaraan lebih cocok ya, yang muda atau yang tua gitu. Tapi kalau umur saudara antara 60 sampai 90, silahkan masuk care group Petrus. Kita akan awet muda deh ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selain kita juga memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita berfellowship satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, saling sharing, itu sangat memberkati. Halo teman-teman, nama saya Jane. Saya mendapatkan banyak berkat-berkat karena kita akan membahas sesuai topik yang dibutuhkan tiap-tiap anggota kelompok itu ya. Kebetulan kalau saya dari grup Esther Care Group, Esther Care Group itu isinya perempuan semua. Jadi kita semua membahaskan masalah tentang wanita, apakah yang diekspek Tuhan dari ibu, dari kita sebagai wanita pada umumnya, apa yang kita juga expect dari family, dan juga kita membahaskan hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang kita perlukan di tempat kerja, dalam keluarga, dalam lingkungan, apapun yang membutuhkan, yang kita butuhkan, jadi kita bisa sharekan. Kita kalau sudah habis bahan satu, kita ganti bahan lain yang bisa saling menguatkan. Saya mendorong yang belum ikut care group saat ini, ayo mari kita ikut care group, kita saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling meneguhkan. Juga kita juga bersama-sama saling sharing dari pengalaman kita bersama Tuhan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum bergabung, saya anjurkan untuk mari kita bersama-sama bergabung dalam care group, karena kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami menghimbau teman-teman apabila belum ada tempat untuk bergabung di care group, kami dengan senang hati untuk mengajak kalian untuk bersekutu, membentuk komunitas yang sehat dan positif. Jadi saya harapkan banyak lagi care group lain yang bisa dibentuk supaya kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Semoga juga memberi kekuatan untuk Anda semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berkat nanti jika mengikuti care group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti care group. Nama saya Dian. Saya setelah mengikuti care group hampir 3 tahun ini menjadi sangat sabar, menjadi tenang, teratur berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin baca buku harian renungan. Karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota care group. Bergabung dengan care group di gereja kita, saya merasa banyak memiliki manfaatnya. Salah satunya adalah pertumbuhan iman. Care group menyediakan lingkungan yang mendukung untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Anggota kelompok seringkali menjadi tempat curhat dan sumber kekuatan di dalam masa-masa sulit. Mari kita bersama-sama membangun iman dan komunitas kita melalui care group IECLA. Kita bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kalau ada kesaksian kita lebih dikuatkan. Kita tuh merasakan hubungan yang erat seperti saudara satu dengan yang lain ya. Dan di grup kita tuh kira-kira cuma 8 sampai 10 orang ya.
Jadi kita merasa seperti Saudara. saudara sendiri. Saudara Ya, seiman. jadi saudara seiman, kalau ada masalah kita share bersama, kita mendoakan, saling mendoakan bersama. Saya merasa dengan adanya care group ini, hubungan yang biasanya cuma hari Sunday itu cuman hi bye gitu ya, cuman makan. Tapi dengan care group itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Khotbah di hari Minggu biasanya seringkali kan secara teori saja ya. Dan di CG ini saya sukanya itu lebih dikupas. Shalom semuanya, dan saya bersyukur karena lewat care group ini saya boleh belajar firman Tuhan. Selain itu saya juga boleh belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan bersyukur ada teman-teman yang bisa mendengarkan dan memberikan support, kekuatan. Mari kita join, mari kita tumbuh bersama di dalam Tuhan. Halo teman-teman, saya Yus Samudro. Saya join program care group ini dari tahun lalu dan merasa dapat banyak anugerah. Dan kita sebagai anggota dari grup selalu senang untuk mendengar hal-hal yang membangun iman kita dan tetap terus mendoakan teman-teman yang perlu dukungan. Saya anjurkan untuk teman-teman consider untuk coba bergabung di care group dan memiliki open mind untuk belajar dan share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bergabung bersama kami dan temukan jawabannya di care group. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans wide before. God bless America, my home sweet home. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above. From the mountains to the oceans wide before. God bless America, my home sweet home. God bless America, my home sweet home. America, America, America. Tuhan telah memberikan setiap kita karunia-karunia rohani untuk kepentingan bersama. Kita dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain di dalam membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu, di dalam ministry Expo ini ada kesempatan bagi kita untuk dapat terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di ICLA. Gereja ICLA ada 5 pilar utama yang menjadi landasan gereja. Pilar pertama, penyembahan. Pilar kedua, pemuridan. Pilar ketiga, persekutuan. Pilar keempat, pelayanan. Dan pilar kelima, penginjilan. Kita semua dipanggil untuk menyembah Tuhan, memuridkan orang percaya, bersekutu dengan saudara seiman, saling melayani dan memperhatikan satu dengan yang lain,
dan memberitakan kabar baik. Di pilar penyembahan ada beberapa pelayanan yang saudara dapat terlibat. Yang pertama, choir. Apakah saudara memiliki talenta dalam bernyanyi dan ingin melayani Tuhan melalui suara Anda? Bergabunglah dengan choir IECLA. Singers. Saudara juga dapat bergabung melayani menjadi bagian tim singers. Bergabunglah dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan suara kita. Usher. Bergabunglah dengan tim usher. Layanilah satu dengan yang lain dan menjadilah berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Multimedia, audiovisual, dan streaming. Apakah Anda tertarik dengan teknologi dan ingin melayani Tuhan melalui keterampilan tersebut? Saudara dapat terlibat melayani dalam tim multimedia, audiovisual, dan streaming. Pembagian makanan. Mari bergabung di dalam tim food serving. Saudara dapat melayani jemaat dengan membagikan makanan setelah ibadah, dan ini adalah kesempatan untuk melayani jemaat dengan penuh kasih. Untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Sucipto Kosasi. Pilar kedua, pemuridan. Mari bergabung di dalam care group di mana kita dapat saling mendoakan, memperhatikan, mendukung, dan bertumbuh dalam iman. Bagi saudara yang tertarik ikut di dalam care group, silakan mendaftarkan diri Anda kepada Bapak Handi. Pilar ketiga, persekutuan. Di dalam pilar persekutuan, saudara dapat melayani dalam persekutuan usia indah yang diadakan sebulan sekali. Saudara dapat melayani sebagai pemimpin pujian, pemain musik, atau dalam paduan suara usia indah. Dan juga banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan tumpangan untuk hadir di dalam persekutuan usia indah. Bagi saudara yang terbebani dalam melayani antar jemput, saudara dapat mendaftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat hubungi Bapak Iskandar. Pilar keempat, pelayanan. Mari bergabung di dalam tim perlawatan di mana kita dapat memberikan dukungan dan kasih bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, bagi mereka yang sedang membutuhkan kekuatan dan doa, atau bagi mereka yang tidak bisa hadir di dalam ibadah gereja. Mari kita membawa kehangatan kasih Kristus melalui kehadiran dan perhatian Anda. Untuk bergabung di dalam tim perlawatan, silakan hubungi Ibu Lian. Pilar kelima, penginjilan. Mari ikut serta dalam tim misi dan membawa kabar baik ke seluruh dunia. Pelayanan berikut yang akan kita layani di dalam penginjilan adalah Operation Christmas Child, di mana kita mendukung pelayanan dari Samaritan Purse, membawa kabar baik kepada anak-anak dari berbagai belahan dunia dengan memberikan shoebox dan kabar baik berita Injil. Dengan menjadi bagian dari tim misi, saudara akan membantu di dalam packing shoebox dan membawanya ke tempat drop-off. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Silvina. Kita semua dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia yang telah Tuhan beri. Mari kita bergabung di dalam pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam semuanya. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Kita dikumpulkan kembali untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa pada malam ini. Saya akan mengajak kita untuk menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk berdoa kepadanya. Mari kita mengambil saat teduh. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Filipi
pasal 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, untuk menyembah, untuk bersyukur kepada Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian, Tuhan tahu. Tuhan tahu, Dia Maha tahu. Dia tahu segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita jalani. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikannya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan
Mari kita bersehati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memelihara kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kasih setiamu. Dan kami bersyukur malam ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk mengikuti kebaktian doa. Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati acara kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Berkati untuk firman yang akan disampaikan, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Dan kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama membahas Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-42 sampai 49 dengan tema Menjadi Terang bagi Bangsa-bangsa. Saya akan membacakan terlebih dahulu perikop pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-42 sampai kepada 49. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Di dalam kebaktian doa ini kami boleh berkesempatan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, membukakan mata hati dan pikiran kami saat kami melihat kepada firman-Mu. Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat memahaminya, dan terlebih lagi kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, dan Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu yang singkat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kali ini kita masuk di dalam pembahasan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ini, masih di dalam Kisah Para Rasul pasal 13, yaitu menjadi bagian dari rangkaian kisah perjalanan misi pengabaran Injil Rasul Paulus yang pertama. Minggu lalu, Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan bagaimana Ibu Esther menyampaikan tentang pengalaman Rasul Paulus di Pulau Pafos, yaitu ketika dia mengabarkan Injil di sana dan menghadapi tantangan, menghadapi serangan. Ada seorang tukang sihir yang bernama Bar Yesus atau Elimas yang menyerang Rasul Paulus, tetapi dengan kuasa Tuhan, Rasul Paulus menghardik kuasa jahat yang ada dalam Elimas, ya, sehingga dia menjadi buta. Tantangan-tantangan itu tidak menghalangi Rasul Paulus untuk dapat mengabarkan Injil dengan kuasa Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam rangkaian pengabaran Injil atau perjalanan misi pengabaran Injil Rasul Paulus yang pertama, yaitu yang berfokus di daerah Asia Kecil. Nah, dalam bagian ini
kita tahu bahwa pada saat itu Rasul Paulus bersama dengan Barnabas itu mengunjungi satu daerah atau rangkaian daerah yang melanjutkan dari daerah Siprus dan Pulau Pafos, yaitu ke Pergamum, lalu dilanjutkan ke Antioquia, Pisidia, dan Pamfilia. Nah, ketika dia mengunjungi satu tempat yang bernama Antioquia Pisidia, kita tahu di dalam kisah tersebut Rasul Paulus itu pergi ke sinagoga. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen zaman dulu, kita tahu di zaman kekristenan atau ketika masih ya awal ya orang Kristen mula-mula yang disebutkan, yang dikisahkan di Kisah Para Rasul, kita tahu dulu gereja itu bukan berbentuk gedung. Gereja adalah perkumpulan orang. Gereja adalah perkumpulan orang percaya. Mereka bersama-sama bersekutu. Mereka bersama-sama membaca firman. Mereka bersama-sama memecah roti. Mereka bersama-sama berdoa. Dan mereka bersama-sama mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Jadi orang-orang Kristen dulu awalnya adalah kebanyakan adalah kita tahu mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang berasal dari tradisi Yudaisme, orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu mereka beribadah itu pada hari Sabat, bukan hari Minggu, hari Sabat yaitu hari Sabtu. Dan mereka mengunjungi atau bersama-sama pergi ke sinagoga. Apa itu sinagoga? Sinagoga biasanya adalah merupakan satu tempat, yaitu tempat yang kecil, bukan bait Allah, tapi satu tempat atau ruangan yang kecil, ruangan untuk perkumpulan untuk orang-orang Yahudi mereka melakukan ibadah. Ya. Apa yang mereka lakukan waktu mereka beribadah? Hanya dua saja sebetulnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah berdoa, tentunya mereka sama-sama berdoa. Dan yang kedua adalah membaca kitab suci. Dan kita tahu kitab suci yang dibaca ini adalah kitab suci Perjanjian Lama, yaitu khususnya adalah kitab Taurat Musa dan kitab suci yang lain di dalam Perjanjian Lama, termasuk juga mereka tentunya membacakan atau menyanyikan Mazmur, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua saja tujuan untuk orang-orang Yahudi pergi ke sinagoga. Sehingga waktu dulu Paulus memberitakan Injil, Paulus masuk ke dalam komunitas orang-orang Yahudi. Karena Paulus sendiri adalah seorang Yahudi. Kita tahu bahwa Paulus memiliki latar belakang seorang Yahudi yang terdidik dengan ketat. Dia adalah sebetulnya dari golongan Farisi juga. Sehingga Paulus masuk di dalam komunitas orang-orang Yahudi ke sinagoga. Dan pada saat itu kita tahu di dalam bagian ini kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk membacakan keseluruhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 dari kelanjutan apa yang sudah disampaikan Ibu Esther minggu lalu dari ayat 4 sampai 12, jadi kelanjutannya dari ayat ke-13 sampai seterusnya. Tetapi kalau kita membaca ada beberapa hal yang kita dapat tarik dari kisah perjalanan misi pengabaran Injil Rasul Paulus ini, Bapak Ibu. Jadi waktu itu Rasul Paulus dia mulai datang mengabarkan Injil dengan cara dia masuk ke sinagoga. Dan ketika dia masuk ke sinagoga, biasanya orang-orang Yahudi itu setelah mereka membaca kitab suci, setelah mereka berdoa, biasanya ada kesempatan yang diberikan untuk rabi atau guru begitu ya, untuk memberikan uraian atau bahkan juga memberikan kesaksian. Jadi bersaksi ya mengenai firman yang telah dibaca. Nah, setelah itu Paulus mengambil kesempatan ini, dia berdiri dan dia memberikan kesaksian tentang perjalanan kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel, ya, sebagai bangsa pilihan dari awal mula sampai khususnya kepada, kita tahu ini dia kaitkan dengan kisah kehidupan Tuhan Yesus. Jadi dia menegakkan satu kesaksian bagaimana Yesus Kristus adalah anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Tetapi kemudian ditolak oleh bangsa Yahudi, oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kemudian Yesus dihukum mati, disalibkan, dan dikuburkan. Tetapi dia juga dibangkitkan dari antara orang mati di hari yang ketiga. Dan bukan itu saja, kebangkitan Yesus disaksikan oleh banyak orang yang percaya. Dan Paulus di bagian ini memberikan satu keterangan bagaimana Yesus itu berbeda dengan Daud, dengan Raja Daud. Karena Yesus
Setelah dia mati, dia dibangkitkan. Sedangkan ya Raja Daud ketika dia mati, dia dikatakan di dalam firman Tuhan, dia diserahkan ke dalam kebinasaan, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu decaying, ya. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Kisah Para Rasul 13 ayat 36 dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan, decaying, ya. Tubuhnya membusuk, ya. Setelah dia mati, tubuhnya membusuk, itulah Raja Daud. Tetapi Kisah Para Rasul 12 ayat 37 di sana Paulus mengatakan, Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ada perbedaan antara Yesus dan Raja Daud. Ya. Setelah itu kita tahu Rasul Paulus memberikan satu pengajaran, ya, dan satu kesaksian yang cukup keras sekali. Bagaimana ya orang-orang Yahudi itu menolak Kristus. Jadi di sini sebetulnya Paulus itu sangat-sangat berani karena dia sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, kita tahu kemudian tidak serta-merta kesaksian Paulus itu diterima. Ada beberapa hal yang kita dapat tarik dari kisah perjalanan misi pengabaran Injil Paulus ini. Ya, beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Injil harus diberitakan pertama-tama dari orang Yahudi. Kita tahu dari pengalaman atau apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini, apa yang Rasul Paulus lakukan ini, kita tahu bahwa dia secara konsisten dia memberitakan Injil itu pertama-tama dari orang Yahudi. Dan memang itulah yang menjadi kehendak Allah. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 32 sampai 33 mengatakan, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Jadi sekali lagi Injil harus diberitakan pertama-tama dari orang Yahudi. Karena Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan, adalah orang Yahudi yang memiliki garis keturunan langsung dari Raja Daud. Keselamatan itu memang pertama-tama datang dari orang Yahudi sebagai bangsa yang menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, inilah bagian yang pertama yang kita dapat lihat di dalam pengabaran Injil Rasul Paulus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penolakan orang Yahudi bukanlah kegagalan, namun batu loncatan. Nah, ini juga ya yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Walaupun orang Yahudi itu menolak akan Injil yang diberitakan kepada mereka, ini bukan menjadi kegagalan. Bukan berarti pengabaran Injil ini gagal total ketika orang Yahudi itu menolak. Walaupun tadi kita sudah melihat bagaimana Injil itu pertama-tama harus diberitakan kepada orang Yahudi. Kisah Para Rasul 13 ayat 46 di sana Paulus berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi memang di sini kita melihat bahwa penolakan orang Yahudi itu mendorong Paulus dan juga pengabar-pengabar Injil yang lain, termasuk Rasul Petrus dan yang lainnya, untuk juga bisa terbuka, untuk bisa mengabar Injil, untuk bisa memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Karena Allah merindukan agar segala bangsa itu boleh mendengar akan kabar kesukaan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya sudah ada di dalam bahkan di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara tahu Mazmur yang paling panjang di dalam Alkitab Mazmur berapa? Mazmur berapa Bapak Ibu? Mazmur yang paling panjang di dalam Alkitab itu Mazmur berapa? 119. Mazmur yang terpanjang di seluruh Alkitab. Itu Mazmur 119. Ya. Ada berapa ayat yang ada di dalam Mazmur 119? Berapa ayat kira-kira? 176 ayat. Ya, 176 ayat. Itulah Mazmur terpanjang di dalam Alkitab. Tetapi sekarang pertanyaannya,
Mazmur terpendek di dalam Alkitab itu Mazmur berapa? Mazmur yang paling pendek, ada yang tahu? Mazmur yang paling pendek di Alkitab adalah Mazmur 117, tetangganya Mazmur 119, 19, beda satu. Sekali lagi, Mazmur terpendek di Alkitab adalah Mazmur 117. Apa isinya Mazmur 117? Mazmur yang terpendek di dalam Alkitab itu. Mazmur 117 itu hanya berisi 2 ayat. Ya, hanya berisi 2 ayat. Dan kalau di edisi Septuaginta sebetulnya malahan cuma 1 ayat. Hanya 1 ayat. Ya. Apa isinya? Isinya begini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, praise the Lord, all ye nations. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Artinya apa? Dari sejak zaman dulu, kita sudah tahu bahwa Allah sudah mendesain, Allah sudah memiliki satu rancangan agar segala bangsa itu boleh datang kepada Tuhan. Bukan hanya orang Yahudi saja. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Tapi dari sejak dahulu kala, sudah ditetapkan bahwa segala bangsa, Injil itu untuk segala bangsa. Ya. Nah, itulah yang terjadi ketika Rasul Paulus mengalami penolakan, bukan merupakan kegagalan, namun merupakan batu loncatan untuk dia boleh juga mengabar Injil kepada bangsa-bangsa lain. Hal yang ketiga yang kita bisa tarik dari pengalaman Rasul Paulus di bagian ini. Yang ketiga, kesulitan dan tantangan tidak menyurutkan hati Paulus, tetapi malahan berbuahkan kesaksian. Sekali lagi, kesulitan dan tantangan yang dialami Rasul Paulus itu justru berbuahkan kesaksian. Di dalam bagian ini kita melihat Kisah Para Rasul 13 ayat 48, 49, dan 52. Dikatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika di bagian ini Rasul Paulus menghadapi kesulitan dan tantangan. Ada orang-orang yang melawan dia, ada orang-orang yang tidak suka akan apa yang Rasul Paulus saksikan. Mereka tidak setuju, mereka membantah kesaksian Rasul Paulus. Jadi tidak mudah sebetulnya. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, at the same time, pada saat yang sama, ada banyak juga orang-orang yang percaya. Ada banyak orang-orang percaya, bahkan di dalam bagian itu kita melihat bahwa firman Tuhan, ya, berita baik itu tersebar. Dan bukan itu saja sebetulnya. Tetapi kita tadi sudah melihat bahwa ketika Rasul Paulus sudah memberikan kesaksian itu, sebagian orang-orang itu meminta dia untuk tinggal, untuk tetap mereka tinggal untuk supaya berbicara lagi di hari Sabat berikutnya, next week, begitu ya. Mereka diminta untuk tetap tinggal. Jadi ada orang-orang yang masih ingin mendengarkan, ya. Dan banyak orang yang percaya. Nah, tetapi karena setelah itu, setelah orang-orang melihat bagaimana banyak orang mulai percaya kepada Yesus Kristus, ada orang-orang Yahudi yang tidak suka. Mereka mungkin juga takut, ya. Ini akan menimbulkan ketidakstabilan. Maka mereka memberikan perlawanan, sehingga akhirnya Paulus dan Barnabas bergegas, mereka meninggalkan daerah itu. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat kota di daerah Antioquia ini, Antioquia adalah tempat di mana untuk pertama kalinya pengikut Kristus itu mendapatkan nama orang Kristen. Ya. Apa artinya orang Kristen? Kristen itu artinya Kristus kecil. Jadi di Antioquia inilah untuk pertama kalinya kita mendengar pengikut Yesus itu disebut sebagai orang Kristen. Dan Antioquia ini merupakan satu daerah yang penting di dalam kehidupan kisah pengabaran Injil yang dilakukan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus akan kembali lagi ke Antioquia. Dia akan mengunjungi lagi Antioquia. Ya, baik di dalam
rangkaian perjalanan misi yang bukan hanya yang pertama, tetapi rangkaian perjalanan misi yang kedua dan juga yang ketiga. Itu Rasul Paulus kemudian akan kembali lagi ke Antiokhia. Jadi Antiokhia ini sebetulnya menjadi satu bagian yang penting di dalam kesaksian pelayanan Rasul Paulus. Tuhan memakai orang-orang Kristen di Antiokhia ini menjadi berkat bagi tempat-tempat lain, bagi orang-orang Kristen di tempat-tempat yang lain. Kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan, Allah kita itu Allah yang cara kerjanya tidak bisa dibatasi. Allah yang cara kerjanya tidak bisa dibatasi dengan kesulitan atau tantangan apapun, atau dengan penolakan. Allah senantiasa bekerja di dalam pelayanan yang kita lakukan. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita, kiranya ini memberikan kepada kita satu kekuatan yang baru, semangat yang baru, untuk kita terus mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat pengalaman Rasul Paulus di dalam kesaksian yang dia lakukan di tengah-tengah orang-orang Yahudi di Antiokhia Pisidia. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan kami boleh melihat akan kedalaman firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kiranya firman-Mu terus bergema dalam hati kami, menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami terus melayani Tuhan di tengah segala tantangan apapun yang dihadapi. Kami tidak goyah, tetapi Roh Kudus terus meneguhkan kami, memberikan kepada kami semangat yang baru hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya akan kembali mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Pelangi Kasih. Kita selalu percaya waktu Tuhan yang terbaik, ada pelangi kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan
Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur saudara tanpa terasa kita sudah memasuki pada bulan Juli di tahun ini. Dan kita mau bersyukur sepanjang setengah tahun pertama di tahun 2024 Tuhan telah menyertai, Tuhan telah memberkati kita. Kita mau bersyukur saudara kepada perlindungan Tuhan. Dan kita mau bersyukur juga atas doa-doa yang telah Tuhan jawab dan telah Tuhan dengar. Dan juga kita mau bersyukur saudara atas keluarga, kita mau bersyukur atas saudara seiman, di mana kita bisa ada saling mendukung, saling menguatkan. Dan mari kita mau bersyukur atas segala banyak berkat yang telah Tuhan berikan. Mari kita bersyukur kepadanya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam sepanjang setengah tahun pada tahun ini. Kami melihat bagaimana Engkau telah menyertai kami dari awal Januari sampai Juni. Kami melihat ada banyak tantangan, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi, mungkin dalam pekerjaan, dalam kesehatan kami, dalam banyak hal kami melihat Engkau terus bekerja, Engkau terus menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau selalu mencukupkan apapun yang kami perlukan dan Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan atas karena Engkau selalu mendengar doa-doa kami dan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Kami sungguh bersyukur atas begitu banyak yang berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami juga terlebih bersyukur ya Tuhan atas adanya keluarga dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas adanya saudara seiman yang menguatkan kami, yang mensupport kami, mendoakan kami. Kami berdoa Tuhan, agar kiranya kami terus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin ada banyak persoalan, tapi ajalah kami Tuhan untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi saudara-saudara yang mengalami kelemahan imannya. Mungkin saudara ada tantangan yang mereka hadapi sehingga mungkin mereka jauh dari Tuhan. Kita mau berdoa mungkin bagi keluarga kita saudara, mungkin ada yang tidak ke gereja lagi mungkin mereka jauh dari Tuhan, mungkin karena sejak COVID mereka sudah tidak lagi ke gereja. Kita mau doakan mereka, Tuhan sendiri yang boleh melawat dan meneguhkan iman mereka. Kita juga mau berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sendiri yang boleh menolong, menguatkan iman mereka dan menjamah. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa juga bagi setiap kita mungkin atau jemaat yang ada permasalahan di dalam keluarga, mungkin ada konflik atau mungkin ada tantangan di dalam keluarga, permasalahan dalam hal-hal lainnya. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri yang boleh menolong, campur tangan. Kita mau berdoakan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap kami, setiap jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, bagi mereka yang jauh dari Tuhan, bagi mereka yang sudah tidak lagi ke gereja, bagi mereka yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Engkau sendiri yang boleh melawat mereka, sehingga Engkau menyentuh hati mereka, sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan, bertobat dan mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terutama kembali. Kami berdoa Tuhan bagi mereka juga yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sendiri yang boleh kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Engkau sendiri boleh menjamah dan memulihkan dalam masa-masa yang tidak mudah yang mereka hadapi saat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang ada permasalahan di dalam keluarga, bagi mereka yang mungkin ada tantangan, kesulitan yang sedang mereka hadapi, Tuhan sendiri kiranya Kau boleh menolong mereka ya Tuhan. Mungkin ada konflik yang terjadi, ada permasalahan yang terjadi dengan dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menjamah ya Tuhan, sehingga boleh memulihkan, ada kasih Kristus yang ada dan damai sejahtera yang ada di dalam setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk relasi-relasi yang ada di dalam keluarga. Kita mau berdoa saudara, relasi khususnya antara suami istri boleh tetap terus harmonis di dalam keluarga. Kita juga mau berdoa saudara untuk relasi antara orang tua dan anak. Kita mau berdoa agar sungguh orang tua dapat menjadi teladan yang baik dan anak-anak dapat boleh mengenal Tuhan. Kita juga mau berdoa juga ada relasi dengan menantu atau mungkin dengan mertua, sehingga tidak ada terjadi konflik, tapi ada keharmonisan dan kasih di tengah-tengah keluarga.
Yang kedua, saudara, kita mau berdoa juga bagi jemaat yang mungkin dalam ada yang berlibur, saudara, dalam masa-masa summer, ada anak-anak yang liburan, atau mungkin ada yang libur dengan 4 July esok hari. Kita mau berdoa, Tuhan sertai, lindungi dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk relasi jemaat di dalam keluarga, khususnya antara suami istri. Tuhan sendiri yang boleh menolong, campur tangan, memberkati ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami rindu untuk relasi ini antara suami istri tetap dalam keadaan yang baik, mereka tetap terus dekat kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan mereka. Dan kami mau berdoa juga untuk relasi antara orang tua anak. Kami rindu ya Tuhan agar para orang tua dapat menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga, dan untuk anak-anak ya Tuhan, kami berdoa agar sungguh mereka dapat bertumbuh dalam iman dan dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa juga untuk relasi dengan antara menantu, juga relasi dengan mertua. Kami berdoa agar sungguh ada keharmonisan di antara mereka, ada kasih Tuhan di dalam keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang berlibur pada saat ini. Mungkin berlibur di dalam kota, luar kota, atau mungkin ke luar negeri. Tuhan, Kau sering menyertai mereka dan melindungi dimanapun mereka berada, sehingga semuanya dalam perlindungan Tuhan saja. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau terus doakan saudara untuk mereka yang melayani dalam ibadah pada minggu ini. Terus didoakan agar Tuhan sendiri boleh menolong. Doakan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan, doakan Reverend Jana, doakan juga saudara untuk seluruh mereka yang melayani pada minggu ini. Tuhan boleh memberkati. Kita juga mau berdoa saudara agar setiap jemaat dapat mengalami berkat Tuhan dalam ibadah minggu, agar sungguh lewat dari awal sampai akhir pun Tuhan terus menyertai, memberkati setiap jemaatnya. Kita berdoa akan dua hal ini. Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu, dan Kau adalah kepala gereja, dan kami adalah jemaat-Mu, dan kami mau berdoa agar sungguh kami tetap terus bersatu di dalam Engkau. Kami tetap terus melayani-Mu, setia melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah minggu, Tuhan sendiri yang boleh menolong, campur tangan, doakan untuk hamba-Mu yang akan melayani, dan juga untuk Reverend Jana, dalam segala kelemahannya, dalam segala keterbatasannya, Engkau sendiri yang boleh mengurapi, menyertai mereka dalam segala persiapannya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu juga yang melayani, para aktivis, semua tim kerja yang melayani, Engkau sendiri yang boleh menyertai dan memberkati. Kami berdoa Tuhan dari awal sampai akhir ibadah, dari puji-pujian firman Tuhan, semua yang dibawakan boleh sekali lagi dapat mengalami berkat Tuhan, dan setiap jemaat-Mu yang datang, Engkau sendiri yang boleh memberkati sehingga mereka boleh kuatkan imannya. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu juga yang pada saat ini ada yang mengalami kesulitan untuk datang pada hari Minggu karena alasan mungkin pekerjaan atau mungkin mengalami sakit penyakit dan hal-hal lainnya. Tuhan sendiri yang boleh memberikan kelancaran, Kau sendiri yang boleh menolong sehingga mereka dapat hadir dalam gereja-Mu sehingga dapat bersekutu bersama dan mengalami ibadah bersama. Kami mau serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus doakan saudara untuk pengurus, para aktivis, agar sungguh ketika mereka melayani Tuhan juga mereka dapat kerohanian yang baik saudara, agar sungguh kehidupan mereka pun boleh menjadi teladan di dalam gereja dan juga di dalam tempat kerja dan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Yang kedua, saudara doakan untuk jemaat untuk terbeban dan tergerak di dalam melayani di dalam gereja. Dalam beberapa minggu ini saudara sudah digaungkan mengenai ministry expo di mana jemaat bisa terlibat di dalam melayani. Kita mau berdoa agar sungguh jemaat dapat tergerak mau melayani khususnya di dalam gereja. Kita doakan akan dua hal ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas para pengurus, semua aktivis yang melayani dalam di ICLA. Kami berdoa Tuhan ada begitu banyak pelayanan dan kami rindu ya Tuhan agar sungguh mereka tetap terus boleh bertumbuh dengan rohani. Sehingga mereka tidak melupakan Tuhan tetapi mereka dapat bertumbuh rohani dengan baik. Dan kehidupan mereka ya Tuhan boleh menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan dalam setiap pelayanan yang ada, di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam tempat kerja mereka. Kami rindu agar sungguh mereka boleh menjadi teladan yang baik. Kami berdoa Tuhan agar setiap jemaat-Mu juga di dalam beberapa minggu ini firman Tuhan sudah diberitakan dan kami rindu agar jemaat dapat tergerak, mereka mau melayani Tuhan
sehingga boleh membangun satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Kami mau serahkan gereja ini di dalam tangan Tuhan, berkati ya Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa suara bagi negara Amerika, negara di mana kita tinggal pada saat ini. Doakan bagi Amerika esok hari akan merayakan Independence Day. Dan kita mau berdoa ke Tuhan terus sendiri boleh menyertai, memberkati, memberikan perlindungan dari pemimpin, dari seluruh pemerintahan yang ada. Tuhan sendiri boleh memberkati di dalam tengah pergumulan yang ada, di dalam tengah-tengah tantangan yang dihadapi negara ini. Kita, saudara di negara ini, perlu mendoakan negara ini. Yang kedua, saudara, kita mau rindu juga ada banyak rakyat dapat mengenal akan Tuhan dan hidup mereka dapat hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Doakan bagi gereja-gereja, doakan juga bagi seluruh mungkin para hamba Tuhan yang melayani, para orang percaya dapat menjadi teladan di tengah negara ini. Kita memperdoakan negara Amerika. Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana kami dapat tinggal di negara Amerika ini. Dan kami tahu ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang mungkin bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dari secara kultur, budaya, dan hal-hal lainnya. Namun kami terus mau mengingat ya Tuhan bagi negara ini, karena negara ini adalah milik-Mu. Kau telah memilih para pemimpin dan seluruh pemerintahan. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau terus boleh memberikan hikmat bijaksana bagi mereka. Dalam setiap keputusan yang mereka ambil dapat berdampak baik bagi setiap rakyat. Kami mau terus berdoa ya Tuhan, akan sungguh Kau boleh memberkati, memberikan kesejahteraan, perlindungan bagi negara ini. Kami berdoa ya Tuhan, banyak rakyat yang di Amerika mungkin banyak belum mengenal Tuhan. Kami rindu ya Tuhan dari generasi yang paling muda sekalipun, agar Engkau boleh menjamah setiap hati mereka sehingga mereka dapat mengenal akan Tuhan dan mereka dapat hidup menurut kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Amerika ini agar sungguh mereka dapat hidup dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak menjauhi akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati para hamba Tuhan, berkati para pemimpin, berkati gereja-gereja yang ada di Amerika sehingga sungguh ya Tuhan, negara ini dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kami dapat berdoa bagi negara ini. Tidak terus kami berdoa. Amin. Saudara, tidak lupa kita mau berdoa bagi negara-negara lain yang sedang mengalami pergumulan atau mungkin tantangan. Kita mau berdoa saudara bagi negara di Karibian dan negara-negara sekitarnya, saudara yang menurut berita saudara ada Hurricane Beryl saudara yang datang dan cukup berdampak bagi negara-negara di Karibian dan sekitarnya. Kita mau berdoa saudara, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyertai, Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Kita mau berdoa juga bagi di negara Karibian saudara. Kalau saya melihat ternyata ada 90% itu orang Kristen, majoritinya orang Kristen. Namun tentu saja ada banyak tantangan dalam ekonomi, dalam politik, dan hal-hal lainnya. Dan mungkin mereka sebagai orang Kristen banyak sekali tantangan yang dihadapi. Tapi kita saudara perlu mendoakan bagi mereka, Tuhan sering boleh menolong, Tuhan boleh memberkati orang-orang Kristen, gereja-gereja yang ada di sana, sehingga mereka tetap terus bertumbuh dan mereka menghidupi firman Tuhan dengan sungguh. Kita mau berdoa bagi dua poin ini bagi negara Karibian. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi negara Karibian dalam tangan Tuhan di dalam pergumulan yang mereka hadapi, khususnya bagi adanya Hurricane Beryl yang ada pada saat ini. Tuhan sendiri boleh menolong, campur tangan, melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Kau lindungi Tuhan sehingga tetap di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami berdoa juga bagi beberapa daerah lainnya yang mungkin terkena dampak. Engkau sendiri boleh menolong, melindungi mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan pemerintahan juga yang mengatur semuanya, yang mengambil decision making dalam masa-masa ini. Tuhan sendiri yang sertai. Kami berdoa Tuhan untuk khususnya bagi orang-orang Kristen yang cukup banyak yang berada di Karibian. Tuhan, Kau sendiri boleh memberkati, memberikan pertumbuhan sehingga mereka sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan Kau berkati gereja-gereja yang ada, para hamba Tuhan. Dan juga mungkin di dalam situasi negara ada banyak tantangan di dalam politik, dalam perekonomian dan education. Tuhan sendiri yang boleh memberkati sehingga mereka tetap terus di dalam keadaan yang baik, dalam berkati mereka dan kesejahteraan yang baik juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa bagi mereka juga yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan atas kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita dalam keluarga,
finansial, mungkin tantangan dalam kesehatan, dan hal-hal lainnya. Mari kita membawanya ke dalam tangan Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mendengar seruan doa kami. Dan kami pada saat ini membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami hanya mau berserah kepada pimpinan-Mu. Kami yakin ya Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami pada waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan yang dapat kami andalkan, dan kami bersandar, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saya akan mengajak kita untuk mengangkat pujian menyenangkan. Kita memakai hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jamalah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, sedangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, sedangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu.
Mari kita menerima berkat saudara. Sungguh bersyukur ya Tuhan atas malam hari ini di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memuji nama-Mu, dan kami dapat berdoa. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kami tetap terus semakin tekun di dalam kami berdoa dan kami terus mencari Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pada hari ini kami boleh mendapatkan berkat-Mu. Kiranya Engkau terus boleh menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada, dalam keluarga kami, di dalam ketika kami bekerja, dalam keluarga kami, dan juga dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau sendiri yang boleh menjadikan kami alat-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Tetap terus giat di dalam kita berdoa. Sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.